Ya, baik. Kita kembali di Jurnal Bisnis dan saya kembali melanjutkan perbincangan dengan Pak Bihar. Ya. Ya, Pak Bihar, untuk kondisi saat ini dengan naiknya harga emas dan kemudian turun juga, apakah ini juga mempengaruhi beberapa logam-logam yang kadarnya di bawah emas sendiri? Iya, saya rasa ada keterkaitan juga dengan logam-logam yang lain ya, khususnya seperti contoh platinum gitu ya. Itu juga harga terjadi lonjakan yang cukup signifikan ya. Apakah kemudian itu menambah jumlah investor yang mengoleksi beberapa logam-logam mulia di bawah emas begitu? Ya, kalau kebetulan dari Bursa Berjangka Jakarta sendiri kan hanya mentransaksikan untuk emas ya. Jadi kami tidak melihat secara langsung data-data apakah terjadi lonjakan-lonjakan di komoditas yang lain. Dari investor di Bursa Berjangka apa juga sangat memantau kondisi global saat ini, Pak Bihar? Iya, karena itu salah satu hal yang harus mereka lakukan pada saat mereka melakukan transaksi untuk kontrak emas, ya tentu faktor-faktor fundamental seperti yang tadi sudah dibahas itu menjadi sangat penting selain dari aspek-aspek technical analisisnya. Jadi itu dua faktor yang harus mereka lakukan pada saat mereka mau melakukan pengambilan keputusan. Seperti contoh tadi kami sampaikan bahwa secara jangka panjang harga emas masih ada kecenderungan untuk naik, tapi dalam kurun waktu yang pendek masih terjadi satu koreksi atas kenaikan harga yang sudah terjadi sejak 4 bulan yang lalu. Jadi ini juga satu hal yang harus disikapi bahwa pada saat kita melakukan transaksi pembelian misalnya pada saat ini masih ada kemungkinan dalam waktu 1-2 hari atau 1-2 minggu ada terjadi penurunan harga. Namun demikian itu tidak perlu dikhawatirkan karena secara jangka menengah dan panjangnya ada harga emas masih terus akan naik. Berarti dalam sebulan atau 2 bulan terakhir ini akan terjadi koreksi begitu, Pak Bihar? Iya, kurang lebih masih sideways bergerak tidak terlalu jauh lah dari harga sekarang. Jadi naik turun, tapi secara jangka menengahnya masih cenderung untuk naik. Baik, perbincangan masih akan kami lanjutkan, namun sebelumnya kita simak dulu sejumlah hot issue yang akan disampaikan oleh rekanku Malagani. Pemirsa, Bank Indonesia (BI) memperkirakan cadangan devisa Indonesia hingga akhir tahun berkisar 110 hingga 111 miliar dolar. Target tersebut bisa terpenuhi lewat penerapan kebijakan devisa hasil ekspor. Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah mengatakan pihaknya masih mengamati kondisi perekonomian guna memperkirakan capaian cadangan devisa hingga akhir tahun ini. Pencapaian tersebut memungkinkan lewat penerapan devisa hasil ekspor. Berdasarkan data BI per September, posisi cadangan devisa telah mencapai 110 miliar dolar. Angka tersebut meningkat 1 miliar dolar dibanding periode Agustus. Sebelumnya, BI telah mengeluarkan PBI nomor 13/20 tahun 2011, di mana eksportir wajib menerima seluruh dana melalui bank devisa di Indonesia maksimal 3 bulan setelah pemberitahuan ekspor barang. Ya, baik Pak Firman. Masih terkait dengan sejumlah komoditas di bawah yang merupakan komoditas logam tapi di bawah kadarnya di bawah emas. Apakah ini kemudian juga berpengaruh kalau Anda lihat untuk beberapa komoditas seperti silver atau perak ataupun juga platinum, bagaimana? Pergerakannya korelasinya memang positif. Jikalau emas naik, harga perak naik, dan begitu pula sebaliknya. Dan dalam 2 hari terakhir ini kita memang melihat penurunan harga perak dan juga platinum. Penurunan harga komoditas ini sangat erat kaitannya dengan persepsi akan seberapa lamanya quantitative easing ketiga dari Fed. Dan seperti yang kita bahas tadi sebelumnya, dengan turunnya tingkat pengangguran Amerika Serikat ini tentunya akan mengurangi ekspektasi seberapa lama QE3 dapat dijalankan oleh Bank Sentral Amerika Serikat. Tapi kan penurunan kemudian angka pengangguran ini belum menjamin kemudian beberapa bulan ke depan akan terjadi penurunan, cenderung penurunan yang cukup tajam untuk angka pengangguran. Bisa jadi kemudian ada peningkatan begitu. Tentu saja itu kemungkinan itu cukup realistis dan itu mungkin akan kita lihat dalam beberapa bulan ke depan. Mengingat dunia usaha di Amerika Serikat masih belum tahu siapa yang akan menjadi presiden Amerika Serikat berikutnya dan bagaimana Amerika Serikat dapat mengatasi masalah jurang fiskalnya
yang bernilai 1/4 GDP Amerika Serikat yang harus dihadapi pada pergantian tahun 2012 ke 2013 nanti. Oke, Anda melihat sentimen-sentimen yang terjadi saat ini di negara Amerika sendiri merupakan sentimen jangka pendek atau jangka panjang? Maaf? Sentimen-sentimen yang terjadi di negara seperti Amerika ataupun juga Eropa merupakan sentimen negatif jangka pendek atau panjang? Sejauh ini kita hanya melihat jangka pendek, karena bagaimanapun juga sentimen untuk yang mendukung kenaikan harga emas secara signifikan ini masih menopang rally emas lebih lanjut. Seperti contohnya stimulus moneter tambahan dari BOJ di akhir bulan nanti, Bank Sentral Australia mungkin akan kembali memangkas suku bunga di awal bulan November, dan Bank Sentral Inggris akan menambah stimulus moneternya hingga 50 miliar sterling pada awal bulan November nanti. Oke, baik Pak Mulyadi, kalau melihat dengan sejumlah bank sentral yang akan mengeluarkan stimulus, ini artinya sejumlah mata uang negara-negara tersebut atau negara maju akan cenderung mengalami pelemahan. Betul sekali. Ya. Ini kemudian yang mempengaruhi beberapa harga komoditas termasuk emas, begitu. Betul sekali. Jadi karena memang satu mata uang yang menurun, jadi sangat tidak langsung bahwa emas akan naik. Dan yang kedua adalah menjadikan alternatif untuk berinvestasi di mata uang asing itu semakin tidak menarik. Balik lagi tinggal alternatifnya adalah emas. Kalau melihat dengan stimulus yang dikeluarkan bank-bank sentral tersebut, seberapa lama kemudian bertahan? Seperti tadi Pak Firman bilang, kita lihat QE3 sampai berapa lama kemudian dikeluarkan oleh The Fed? Sampai berapa lamanya kita belum tahu pasti sampai sekarang. Tapi selama belum ada perbaikan signifikan dari segi GDP maupun employment, kemungkinan besar stimulus itu akan tetap dilanjutkan. Tapi yang harus kita lihat bahwa belajar dari QE 1, 2, dan 3, bagaimana setiap tahun itu market selalu mengharapkan ada stimulus baru. Jadi bisa dibilang bahwa market sudah dimanjakan dengan stimulus-stimulus itu. Jadi nanti akan satu ketika nanti di saat bahwa memang waktunya stimulus untuk diberhentikan, itu adalah saat yang paling bahaya untuk investasi emas maupun komoditas lainnya. Karena berarti mata uang asing akan kembali menarik dan nilai emas otomatis akan mengalami koreksi. Tapi saat itu otomatis kondisi negara-negara maju tersebut bisa dikatakan sudah dalam kondisi yang aman, begitu? Betul, dari sisi ekonomi maupun sosial politik dalam keadaan yang sangat aman dan stabil. Oke, Pak Bihar, Anda melihat tren pergerakan harga emas ini bisakah sampai kemudian beberapa tahun ke depan mengalami peningkatan besar? Untuk yang kami lihat, jadi untuk jangka menengah saja ya, jadi kita tidak bisa terlalu memprediksi terlalu jauh lagi, karena seperti tadi disampaikan bahwa banyak faktor yang akan mempengaruhi itu. Namun dalam jangka pendek menengah ini kami melihat bahwa faktor-faktor stimulus yang dikeluarkan oleh negara-negara di Amerika maupun di Eropa ini masih akan mengangkat harga emas sampai ke 1.900 untuk jangka menengah pendek ini. Oke, lebih banyak para investor memperdagangkan emas berapa gram? 100 gram kah atau 250 atau berapa? Cukup beragam. Jadi dari kontrak berjangka yang ada di bursa berjangka Jakarta itu yang 100 gram, 250 gram sampai dengan yang 1 kilogram itu cukup ramai diminati oleh masyarakat. Baik, Pak Bihar, mungkinkah kemudian harga emas bisa mencapai rekor tertinggi seperti pada bulan November 2011 kemarin? Saya lihat begitu. Jadi bisa sampai akhir tahun ini kita prediksikan mungkin masuk di kalau untuk di US dollar per troy-nya mungkin di 1.900 bisa tercapai. Oke, berarti ada ekspektasi yang cukup besar dari para investor kemudian dengan kondisi harga emas saat ini. Betul, makanya kalau kita lihat juga banyak sekali pelaku-pelaku baru newcomer yang telah mencoba untuk bertransaksi di kontrak ini. Oke, baik. Pak Bihar dan juga Pak Mulyadi serta Pak Firman, kita lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Jurnal Bisnis.